Halo semuanya, perkenalkan kami Steven dan Nasrul dari Sistem Informasi UNESA. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil proyek kami yang berjudul Prediksi Harga dan Segmentasi Properti menggunakan Random Forest Regression dan K-means. Singkatnya, kami membuat sistem yang dapat menebak harga rumah sekaligus mengelompokkan properti tersebut berdasarkan segmen pasarnya. Jadi gini, kalian pasti tahu kan kalau membeli atau menjual rumah itu agak ribet. Salah satunya yang bikin ribet adalah menentukan harga yang wajar. Selain ini, harga properti ditentukan man- selama ini harga properti ditentukan manual oleh agen atau pemilik rumah dan itu sangat rawan bias dan itu sangat rawan bias bisa kemahalan ataupun terlalu murah. Nah, masalahnya harga properti itu dipengaruhi banyak sekali faktor sekaligus kualitas. Nah, masalahnya harga properti itu dipengaruhi banyak faktor, seperti kualitas bangunan, luas rumah, garasi, basement, tahun dibangun, dan faktor-faktor ini berinteraksi secara kompleks. Model sederhana seperti linear regression itu kurang mampu untuk menangkap polanya. Oleh karena itu, kami menggunakan random forest yang lebih canggih dan dikombinasikan bersama dengan K-means untuk mengelompokkan propertinya. Yang unik dari proyek kami adalah kedua pendekatan ini kami gabungkan dalam satu sistem web yang langsung dapat dipakai. Nah, untuk dataset sendiri, dataset yang kami gunakan yaitu dataset house price dari Kaggle. Ini adalah dataset publik yang memang sudah menjadi benchmark buat penelitian atau proyek prediksi harga properti. Total datanya ada 100, total datanya ada 1460 data properti dengan 81 atribut. Dari 81 atribut ini, kami memilih 5 fitur utama berdasarkan korelasi yang ada pada visualisasi tersebut. Nah, seperti untuk relasi untuk 5 fitur utamanya yaitu overall quality atau kualitas bangunan, ground living area atau luas hunian, garage car atau kapasitas garasi, total basement surface atau luas basement, dan year build untuk tahun dibangun. Untuk alur proyeknya kami menggunakan metodologi KRIS PDM yang terdiri dari 6 tahap. Pertama, business understanding, kami mengidentifikasi terlebih dahulu masalahnya, lalu kami akan mencari solusi dari masalah tersebut. Yang kedua, data understanding, kami mengeksplorasi data, melihat distribusi, korelasi antar fitur, dan mengecek missing value yang ada pada data tersebut. Nah, ternyata terdapat 4 kolom yang missing value terlalu parah di atas 80%. Jadi langsung kami hapus. Nah, untuk yang ketiga data preparation, kami membersihkan yang ketiga data preparation, kami membersihkan data. Memilih 5 fitur tadi, lalu membagi data menjadi 80% untuk di train dan 20% untuk diuji. Lalu melakukan standarisasi. Untuk yang keempat, yaitu modeling, kami membangun 3 model, yaitu linear regression sebagai pembanding, random forest untuk prediksi harga, dan K-means untuk segmentasi. Nah, untuk yang kelima yaitu evaluation, kami ukur performanya menggunakan MAE, RMSE, dan R2 untuk regresi, plus Silhouette untuk clustering. Nah, yang keenam yaitu deployment. Untuk model terbaiknya, kami deploy menggunakan aplikasi web open source yaitu Streamlit. Nah, ini bagian yang paling menarik. Jadi, kami membandingkan random forest dengan linear regression dan hasilnya cukup signifikan. Kalau dilihat dari tabel ini, MAE random forest 19.000 sedangkan linear regression 25 ribuan. Nah, itu selisihnya sekitar 6.000 dolar lebih akurat. Itu selisih 6.000 lebih akurat. Itu selisihnya sekitar 6.000 lebih akurat per prediksi. RMSE-nya turun hampir 11.000. Yang paling gampang dibaca mungkin R2 skornya. Random forest
dapat 0,89, sedangkan linear regression hanya mendapatkan 0,79. Artinya random forest dapat menjelaskan 89% variasi harga properti. Nah, 10% lebih tinggi daripada linear regression. Kenapa bisa begitu? Karena random forest itu membangun 100 decision tree sekaligus dan rata-ratanya dan membuat rata-rata dari hasilnya. Jadi dia lebih jago menangkap pola. Nah, untuk clustering sendiri kami menentukan terlebih dahulu menggunakan elbow method. Nah, untuk hasilnya yaitu ditemukan K-nya yaitu 3. Nah, hasilnya terbentuk 3 segmen dengan karakteristik yang ada pada tabel di sebelah kanan, yaitu untuk properti budget pada cluster 0, properti menengah ada di cluster 2, dan properti premium ada di cluster 1. Nah, untuk rata-rata harganya, untuk properti budget ada di 120.607 dolar. Untuk properti menengah pada 184.466 dolar. Nah, untuk properti premium ada di 314.324 dolar. Nah, untuk selisih harganya sendiri dari budget dan premium itu ada di 193.717 dolar. Nah, dan itu kurang lebih ada di 2,6 kali lipat perbedaan. Untuk kesimpulannya sendiri, random forest terbukti lebih unggul dari linear regression dengan itu yaitu pada 0,89 dan 0,79. MLE turun 24,5% dan MSE turun 27,3%. Faktor paling penentu harga adalah kualitas bangunan atau overall quality dengan kontribusi 58,25%. Artinya renovasi kualitas adalah investasi paling efektif untuk menaikkan nilai jual properti. Dari sisi segmentasi, Siemens berhasil mengidentifikasi 3 segmen pasar yang jelas, yaitu budget ada di 120.000 dolar, menengah ada di 184.000 dolar, dan premium ada di 314.000 dolar. Semua ini sudah diintegrasikan dalam aplikasi web Streamlit yang dapat langsung dipakai tanpa keahlian teknis apapun. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Nasrul. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian demonstrasi pada Streamlit-nya. Sini dengan judul House Price Prediction dan Property Segmentation. Deskripsi proyeknya yakni mengimplementasikan aplikasi data mining pipeline dari Kaggle House Price Advanced Regression Technique Dataset dengan dua goals, yakni yang pertama house price prediction dengan metode random forest regression plus linear regression. Yang kedua yakni property segmentation dengan metode Gamin clustering. Proyek ini menggunakan metodologi GRISDM dengan fitur utama yakni overall square, grid area, grid scar, total, SM, SF, dan year width. Quick start sendiri yakni RF, R2 score 0.891 dengan field hot score 0.296 dan dataset raw 1460. Selanjutnya yakni pada bagian dataset overview. Pada dataset overview sendiri terdapat 4 bagian yakni info, statistik, distribution, dan correlation. Di info sendiri terdapat information dataset yakni dengan total row 1460 dengan total volume 77, missing value 0. Statistiknya yakni dengan deskriptif statistik yang sudah dijelaskan dalam tabel ini. Distribution terdapat dua bagian, yakni distribution of sale price dan future versus sale price scatter plots. Di distribution of sale price sendiri terdapat distribution of sale price dan correlation with sale price. Di bagian future versus sale price scatter plot terdapat growth area versus sale price, overall quail versus sale price, dan grid scar versus sale price. Pada correlation sendiri terdapat correlation heatmap dengan future correlation metric. Lanjut ke bagian prediction. Pada bagian prediction atau analisis terdapat input property futures. Yang pertama yakni overall quality, grade scar, year build, bagus grade living area, dan total basement area. Kita akan lakukan percobaan yakni pada overall quality kita lakukan dengan mengisi angka 2 dan garage capacity dengan angka 0, dan pembuatan yakni year build dengan 1970 dan approved grade living area yakni 1000. Total basement dengan 400. Kita lakukan run prediction clustering. Dengan prediction result,
telah dihasilkan random forest prediction yakni 80.334 dolar dengan linear regression prediction 27,577 dolar dengan difference random forest versus linear regression plus 191,3% dengan properti segmen budget property. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua yakni dengan mengisi overall quality 6, garage capacity 2 di tahun 1985 dengan above grade living area 1300, total basement 600. Kita lakukan prediction and terprediksi dengan random forest 100.482,086 dolar dengan linear regression prediction 163,890 dolar dengan difference RF versus RR min 13,3%. Properti segmen sendiri yang dihasilkan yakni mid-range property. Selanjutnya kita akan lakukan yang percobaan yang terakhir yakni dengan 10 overall quality, garage capacity 4, year build 2008, dan above grade living area yakni 1850 dan total basement yakni 1100. Prediction yang dihasilkan yakni 317.660, linear regression 322,543 dengan difference RF versus R yakni min 1,5% dengan properti segmen yakni premium property. Selanjutnya kita lakukan visualization. Di visualization sendiri terdapat 3 bagian yakni model perform, cluster analysis, dan elbow method. Di model perform sendiri terdapat model comparison regression metric dengan RFMAE 19.182 dolar, RF RMSE dengan 28.923 dolar, dengan RF R2 kisaran 0,8.909, yang mana terdapat di bagian model comparison sendiri yakni actual versus predicted atau test set dan MAE dan RMSE comparison. Selanjutnya yakni future importance random forest. Bagian kedua yakni cluster analysis. Di bagian cluster analisis sendiri terdapat 2 bagian yakni cluster visualization dan cluster summary table. Terdapat 2 bagian juga di bagian cluster visualisasi yakni cluster living area versus sale price dan cluster karakteristik domain values. Kedua yakni cluster summary table dengan Zilhot score 0.2965. Bagian elbow method terdapat elbow method optimal selection. Selanjutnya yakni tentang about this project. Terdapat 3 bagian di sini yakni metodologi, dataset, dan juga project info. Project ini menggunakan metodologi GRISDM yang terdapat 6 phase yakni business understanding, data preparation, modeling, evaluation, serta deployment. Dan apa saja yang digunakan algoritmanya yaitu algoritma random forest regression, K-means clustering, dan linear regression. Yang kedua ini dataset yang digunakan yakni House-Price, Advanced Regression Techniques diambil dari Schedule Computation dengan format CSV atau Turing CSV dengan 1460 rows dengan 81 kolom ketika original. Target variable yakni sale price dan feature yang dipilih yakni overall equal, graph area, grade car, total GSM CSF, dan year build. Yang terakhir yakni project information, ini item, course, yakni data mining, framework, FCM, range Python 3, delivery Stickler, Pandas, Matplotlib, Sequence, dan Streamlit, serta deployment menggunakan Streamlit web application. Model performance summary yakni linear regression dan random forest. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.